berjudul Aji Saka, asal mula huruf Jawa. Cerita ini diambil dari buku kumpulan cerita rakyat Indonesia, cerita rakyat Jawa Tengah 1. Diceritakan kembali oleh Agus Riyadi, penerbit CV Sinar Cemerlang Abadi. Aji Saka adalah seorang kesatria yang sakti mandangnya dari daerah Jawa Tengah. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Aji Saka orang yang pertama kali menciptakan
laki-laki laki-laki. Maaf Tuan, kalau boleh tahu, Tuan dari mana? Kenapa ada di tengah hutan ini? Lelaki tua itu pun bercerita bahwa dia seorang pengungsi dari negeri Medang Kamulan. Ia mengungsi karena raja di negerinya yang bernama Prabu Dewata Jengkar suka memakan daging manusia. Setiap hari ia memakan daging manusia yang dipersembahkan oleh patinya yang bernama Jukun Muda. Karena takut dimangsa oleh sang Prabu, sebagian rakyat mengungsi secara diam-diam ke daerah lain. Mendengar cerita itu, Aji Saka dan Dora tersentak kaget. Bagaimana itu bisa terjadi, Pak Tua? Begini, Tuan. Bagaimana Prabu Dewata Jengkar sedang memakan daging manusia? Bermula saat rumah istana terdiri darinya dan potongan dari itu masuk ke dalam sup yang disajikan untuk sang Prabu supaya sang Prabu menyukainya. Dan sejak itulah sang Prabu senang memakan daging manusia dan sifatnya pun berubah menjadi kemit. Mendengar penjelasan itu, Aji Saka dan Dora memutuskan untuk pergi negeri Medang Kamulan. Ia ingin menyelamatkan rakyat Medang Kamulan dari kepebisan Prabu Dewata Jengkar yang suka memakan daging manusia. Setelah sehari semalam keluar masuk hutan, menyeberangi sungai, menaiki serta menuruni bukit, sampailah mereka di kota Medang Kamulan. Kota itu tampak sepi. Kota itu bagaikan kota mati. Tak ada seorang pun yang lalu lalang di jalanan. Semua pintu rumah tertutup rapat. Para penduduk tidak mau keluar rumah karena takut dimangsa oleh sang Prabu. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Kamu tunggu di luar saja. Biarlah kamu sendiri yang menemui Raja Kemis itu. Dengan gagahnya, Aji Saka menuju ke istana. Suasana di istana tampak sepi. Hanya ada beberapa orang pengawal yang sedang mondar-mandir di depan pintu gerbang istana. Berhenti, anak muda. Kamu siapa dan apa tujuanmu kemari? Hamba Aji Saka dari Medang Kamulan ingin bertemu dengan sang Prabu. Anak muda, apakah kamu tidak tahu dibangsa oleh sang Prabu? Ketahuilah, tuan-tuan, hamba kemari untuk menyerahkan diri untuk dimangsa oleh sang Prabu. Para pengawal istana terkejut mendengar jawaban Aji Saka. Tanpa banyak tanya, mereka mengizinkan Aji Saka masuk ke dalam istana dan memberi sang Prabu. Ketika berada di dalam istana, Aji Saka menemui Prabu Dewata Jengkar sedang murka karena Pati Jukun tidak membawa mangsa. Tanpa rasa takut sedikit pun, Aji Saka langsung
hamba ada satu permintaan. Hamba mohon imbalan sebidang tanah seluas depan hamba. Kepalanya dan menyerahkan pada sang derang. Ampun Gusti, untuk menghindari kecurangan, alangkah baiknya jika Gusti sendiri yang Prabu Dewata Cengkar pun setuju. Perlahan-lahan ia melangkah mundur sambil mengulur sorban. Anehnya, setiap diulur, sorban itu terus memanjang hingga meluas meliputi seluruh wilayah kerajaan Medang Kamulan. Karena merasa senang mendapat mangsa yang masih muda dan sehat, sang Prabu pun terus mengulur sorbannya sampai di tepi pantai laut selatan. Ketika berada di tengah laut, Aji Saka segera mengentakkan sorbannya dan seketika itu berubah menjadi seekor buaya putih. Mengetahui kabar tersebut, seluruh rakyat Medang Kamulan kembali dari tempat pengungsian mereka. Aji Saka pun dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan, menggantikan Prabu Dewata Cengkar dengan gelar Prabu Ano Aji Saka. Ia memimpin kerajaan Medang Kamulan dengan arif dan bijaksana, sehingga seluruh rakyat Medang Kamulan hidup aman, tenang, makmur, dan sentosa. Pada suatu hari, Aji Saka memanggil Dora untuk menghadap kepadanya. Dora, pergilah ke pegunungan Gendeng untuk mengambil keris. Katakan kepada Simbada bahwa aku yang menipu. Allah, Gusti. Setelah berhari-hari berjalan, sampailah Dora di pegunungan Gendeng. Ketika kedua abdi bersahabat tersebut bertemu, kedua abdi bersahabat tersebut saling rangkul-merangkul untuk melepas rasa rindu. Dora pun langsung menyampaikan maksud kedatangannya kepada Simbada. Sembada sahabatku, ini Tuan Aji telah menjadi Raja Medang Kamulan. Beliau mengutusku kemari untuk mengambil keris pusaka miliknya untuk dibawa ke istana. Tidak, sahabatku, Tuan Aji berpesan kepadaku bahwa keris pusaka ini tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali beliau sendiri yang datang mengambil. Karena merasa mendapat tanggung jawab Aji Saka, Dora pun harus mengambil keris pusaka tuanya untuk dibawa ke istana. Kedua abdi bersahabat tersebut lebih baik mati daripada mengkhianati tuannya sendiri. Akhirnya terjadilah
negeri Medang Kamulan. Ia ingin menyelamatkan rakyat Medang Kamulan dari kebenisan Prabu Dewata. Betapa terkejutnya ia mendapati kedua abdinya telah tewas bersama. Mereka tewas karena ingin membuktikan kesetiaannya kepada tuannya. Untuk mengenang kesetiaannya, Aji Saka menciptakan aksara Jawa yang dikenal dengan istilah Denta Wianjana atau Caraka. Adapun susunan hurufnya sebagai berikut. Demikianlah legenda Aji Saka asal mula huruf Jawa. Pesan moral yang dapat dipetik dari legenda di atas adalah bahwa orang yang suka menolong akan mendapat ganjaran yang setimpal, seperti Aji Saka. Dalam kehidupan orang Melayu, sifat suka menolong ini sangatlah dijunjung tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ananda beserta Romo sembilan. Ananda juga suka menolong? Suka. Contohnya apa? Contoh menolongnya apa? Menolong ibu kerepotan. Kan ibu sedang repot, nah aku menolongnya, aku membantu ibu. Selain